Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarifil anbiya wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pendidikan agama Islam serta rekan-rekan teman-teman yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam dan kesempatan untuk terus belajar. Salawat serta salam kami kita semoga senantiasa cerahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umat yang diaturnya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas TS mata kuliah pendidikan agama Islam yang saya mengangkat studi kasus berjudul Dilema Sang Arsitek Muda. Melalui studi kasus ini, saya akan mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan perkuliahan agama Islam, kemudian memberikan argumentasi dan penjelasan yang berlandaskan Al-Quran, hadis, serta berpandangan ulama. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat memenuhi kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Amin. Oke, lanjut ke agenda presentasi kita. Yang pertama ada latar belakang kasus, yang pertama narasi paham dan konsep permasalahan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga iman dan tauhid, yang keempat fikih dan ulum Islam, yang kelima toleransi beragama, yang keenam kesimpulan dan hikmah. Yang pertama kita pahami dulu terkait latar belakang kasus yang ada. Yang mana ada Farhan, arsitek muda sukses, di mana ia memiliki karya sukses namun mengalami kekosongan batin. Yang kedua, Farhan mengalami krisis identitas dan mempertanyakan tujuan dan makna hidupnya. Yang ketiga, kembali mendalami spiritual Islam terkait sholat lima waktu dan juga gemar bersedekah. Dan dihadapkan pada proyek bangunan yang dihadapkan kehalalannya secara etika dan agama. Dan yang terakhir, harus menengahi konflik antar kaum beda agama soal penggunaan ruangan ibadah. Latar belakang kasus ini menjadi landasan dasar untuk kasus yang diangkat. Dan di slide selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Yang pertama, krisis iman dan pencarian jati diri. Farhan saat ini mengalami krisis iman dan pencarian jati diri, yang dimana Farhan mengalami krisis kekosongan batin dan maupun sukses secara materi. Ini berkaitan dengan materi iman atau dalam Islam. Yang kedua, hukum merancang bangunan yang meragukan. Ini terkait materi fikih dan sumber hukum Islam yang dimana perusahaan diminta merancang bangunan yang meragukan secara etika agama, dan Farhan harus mencari dasar hukum dari Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Yang kemudian ketiga ada materi hukuah dan toleransi dalam Islam, yang dimana konflik dan toleransi antara umat beragama, yang dimana ketegangan antara karyawan terkait soal ruang ibadah. Para itu harus memenuhi prinsip Islam terkait tentang toleransi tanpa mengorbankan ukhuwah Islamiyah. Lanjut, yang pertama masalah krisis iman dan bercanda diri, yang dimana di sini berdasarkan dalil dan landasan CSR ayat 28 yang berbunyi, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang kedua ada QS Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang dimana tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian ada hadits riwayat Muslim yang dimana iman adalah dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Ini Farhan merasa hampa meskipun sukses materi. Ini gambarnya soal lalai dari zikrullah atau mengingat Allah dan Islam. Ketenangan hati hanya datang kedekatan dengan Allah. Kembali Farhan mendalami spiritualitas adalah refleksi fitrah manusia untuk selalu mencari Tuhan. Pada saat mau waktu bisa dekat nyata iman yang diaplikasikan dalam amal yaitu iman, ucapan, dan perbuatan. Lanjut ke permasalahan yang kedua, hukum merancang bangun dan meragukan. Yang pertama dalam Al-Quran, larangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan di Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang Farhan merujuk kitab Allah sebagai sumber hukum utama hukum. Kemudian ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Muhammad sabda halal itu jelas dan haram itu jelas, di antara keduanya perkara itu syubhat menurut HR Bukhari dan Muslim. Kemudian ada ijma ulama sepakat bahwa membantu kemungkaran secara langsung adalah haram dan kontribusi pada fasilitas maksiat maksud dalam kategori ta'awun alal Islam. Kemudian ada kias, dikiaskan dengan larangan menjual anggur kepada pembuat arak. Asli ini yang merancang tempat maksiat ikut andil dalam kemungkaran tersebut. Kemudian masalah ketiga, toleransi dan ukhuwah di tempat kerja. Konflik antar staf beda keyakinan mengenai jadwal penggunaan ruang istirahat untuk ibadah itu terbagi tiga: ukhuwah Islamiyah, toleransi, keadilan, dan musyawarah. Yang pertama kita ke ukhuwah Islamiyah. Menurut Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang mana Farhan wajib mempertahankan persaudaraan sesama muslim. Konflik internal tidak boleh dilemahkan soliditas sesama muslim.
Kemudian ada toleransi tasamu, di mana menurut Quran surat Al-Kafirun ayat 6, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Islam mengajarkan menghormati hak ibadah berbagai agama lain selama tidak mengganggu kepentingan bersama. Kemudian ada keadilan dan musyawarah, dimana menurut Quran surat An-Nisa ayat 105, para sebagai pemimpin harus berlaku adil dalam bagi jadwal ibadah, paling adil bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Menurut dari permasalahan-permasalahan yang dialami Farhan, kita simpulkan dari ada hikmahnya. Yang pertama, sukses material tanpa iman akan melahirkan kesusahan batin. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi terang. Menurut Quran surat Al-A'raf ayat 8. Kemudian setiap muslim wajib merujuk pada Al-Quran, hadis, isma, dan kias sebelum mengambil keputusan yang berhubungan dengan halal dan haram. Kemudian Islam juga mengajarkan toleransi, seimbang, menghormati hak beragama orang lain juga sekaligus menjaga hukum Islamnya. Kemudian yang terakhir, seorang pemimpin muslim harus menjadi teladan kejujuran, keadilan, dan kebiasaan dari lingkungan kerja yang majemuk. Dan sekian penutup dari saya. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Mengenai studi kasus yang dilema sang arsitek muda, kita analisis yang telah kita lakukan, kita dapat mengambil 3 pelajaran. Pertama, akidah adalah fondasi utama dari keterangan sejati hanya bisa diraih dengan mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semena-mena dari pencapaian materi. Kemudian fikih Islam memberikan panduan praktis dalam menghadapi dilema etika profesional melalui metode sibat hukum Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Harga Islam adalah rahmatil alamin. Toleransi dalam Islam bukan berarti mencampurkan keyakinan, mereka menegakkan keadilan dan saling menghormati perbedaan. Dan semoga yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan profesional sehari-hari. Dan apabila dapat kurangannya dalam penyampaian ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempatan milik Allah Subhanahu wa taala semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.